5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta Asada Kampus Expo 2022 atau adik-adik sobat podcast Asada Kampus Expo 2022. Oke, baik. Karena tadi saya sudah menyapa adik-adik peserta, sebelum saya menyapa para pemateri atau narasumber yang akan menemani saya juga ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Oke, jadi perkenalkan saya Kamalian Fauzati, saya alumni dari SMA Asada Angkatan 2020 dan di sini saya sebagai moderator yang akan memandu sekaligus menemani jalannya podcast Asada Kampus Expo 2022 ini. Dan nantinya kita akan membahas secara tuntas mengenai Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, karena saya sudah berkenalan, selanjutnya saya ingin menyapa nih pemateri sekaligus narasumber dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dari Mbak Uul, Mbak Dia, dan Mbak Uus. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Zurufil Firdaus, biasa dipanggil Uus. Saya dari Prodi KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya alumni SMADA tahun 21, dan saya dari Bunga Gresik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'dia. Saya alumni SMA Asada tahun 2020. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Ampel Surabaya dan kebetulan dari Prodi Manajemen Dakwah. Oke, baik. Dia salam kenal ya untuk semuanya. Mungkin semoga Mbak. Apakah suara saya terdengar? Mungkin dari Mbak Luhan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar, Kak. Perkenalkan, nama saya Zuniati Makluha, biasanya dipanggil Luha. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya alumni dari SMA Asada Angkatan 2021. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk yang terakhir nih, perkenalan dari Mbak Ulik. Silakan, Mbak. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya. Perkenalkan, saya Alfi Nurul Aulia, biasa dipanggil Alfi atau Ulik. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Nambi, dan jurusan saya di SMA kemarin dari Bahasa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulik atas perkenalannya dan juga Mbak narasumber tadi yang sudah memperkenalkan nih. Dan kebetulan Mbak narasumber atau pemateri ini dari kampus yang sama nih ya, dari Universitas Islam Negeri Surabaya atau UINSA.
Salam kenal ya untuk adik-adik peserta Asada Kampus Expo 2022. Nah, seperti yang saya bilang di awal nih Kak, bahwa pada podcast kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mungkin nanti dari masing-masing mbak-mbak bisa menjelaskan dan memaparkan sekali terkait apa itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, baik. Dari panitia kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Kak. Oke, mungkin bisa langsung saya mulai nih ya, sesi Q&A atau tanya jawabnya. Untuk yang pertama nih, mengawali pertanyaan, apa sih Kak Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu? Terus di Fakultas Dakwah atau Komunikasi ini, apa nih yang Mbak pelajari? Seputar mata kuliahnya apa? Terus ya, yang dipelajari itu apa aja? Mungkin bisa bergantian untuk menjelaskan, saya persilakan. Oke, mungkin dari Mbak Dia terlebih dahulu nih. Oke, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu, kalau kita lihat, itu mempelajari tentang cara berdakwah, cara berkomunikasi, atau lebih menuju ke sosial kemasyarakatan. Nah, dalam Fakultas Dakwah itu kita belajar apa aja? Nah, dalam Fakultas Dakwah itu ada 5 prodi, yang setiap prodi itu memiliki fokus pembelajaran sendiri. Yang pertama ada dari manajemen dakwah, kemudian komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian ada ilmu komunikasi, terus ada bimbingan konseling Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Nah, setiap prodi itu kan memiliki fokus pembelajaran sendiri. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, semua prodi itu pasti selalu mempelajari tentang sosial kemasyarakatan secara Islami. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Dari Mbak Dia tadi sudah menyampaikan sekaligus memaparkan sedikit mengenai apa itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan juga sudah memaparkan juga apa aja nih jurusan atau prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya akan menext ini ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apa nih Kak yang mendorong kakak nih untuk masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sesuai dengan apa ya, prodi atau jurusannya kakak masing-masing? Mungkin dari Mbak Uus. Baik, kenapa saya memilih Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Karena di fakultas ini kita memiliki 5 prodi yang seperti Mbak Dia sebutkan tadi, yang diantaranya ada komunikasi dan penyiaran Islam, ada bimbingan dan konseling Islam, ada ilmu komunikasi, ada manajemen dakwah, dan ada pengembangan masyarakat Islam. Nah, kelima prodi ini mendidik para mahasiswa memiliki perspektif keilmuan keislaman yang berpadu pada atau bersentuhan dengan tren perkembangan teori sosial modern lainnya. Sehingga para mahasiswa memiliki pemahaman konseptual yang integratif dan inklusif dalam membaca berbagai tantangan zaman sesuai keahliannya. Para mahasiswa juga dididik untuk memiliki skill profesional melalui berbagai praktek pembelajaran di bidang komunikasi media, konseling keluarga, dan pengembangan masyarakat serta sistem layanan sosial lainnya, baik yang terkait dengan sistem keuangan Islam ataupun pendampingan terhadap kelompok rentan. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa nih jawaban dari Mbak Uus. Mungkin selanjutnya dari Mbak Nurha mungkin. Tadi kan sudah sempat menjelaskan prospek kerja di keesokan harinya apabila menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mungkin bisa memaparkan dan juga memberitahu nih kepada adik-adik peserta Asada Kampus Expo 2022 terkait apa aja nih prospek kerja dan juga penempatannya itu nanti bakal di mana aja sih Kak? Mungkin dari aku dulu ya. Ya Mbak, silakan. Saya kan dari prodi manajemen dakwah.
Nah, di Prodi Manajemen Dakwah ini, fokus kajiannya itu pada pengembangan keilmuan di bidang manajemen kelembagaan Islam, manajemen biro perjalanan haji dan umroh, kemudian wisata religi dan entrepreneurship. Jadi, kalau misal saya sebelum masuk di MD ini berpikirnya kalau manajemen dakwah ini pasti seperti, oh jadi punyai, pelajaran agama dakwah. Bukan, ternyata malahan di manajemen dakwah itu fokus jurusannya itu ada dua, manajemen manajemen haji dan umroh, kemudian yang kedua ada manajemen yayasan. Jadi kalau dibilang, oh belajar agama tok berdakwah, enggak, masih banyak manajemennya. Jadi kalau bisa dibilang itu seperti jurusan manajemen, tapi yang berbau-bau syariah gitu. Tetap belajar manajemen. Kalau mau jadi pengusaha, ya boleh masuk di MD jadi pengusaha Islami gitu. Kemudian prospek kerja dari manajemen dakwah ini apa sih? Prospek kerja itu banyak ya. Kalian itu bisa ditempatkan di misal seperti kantor biro haji atau di yayasan panti asuhan gitu-gitu juga bisa. Kalian bisa jadi manajernya atau kalian kalau pengen punya usaha, kalian jadi pemimpinnya loh, entrepreneur gitu kan. Terus kemarin saya juga baru dapat info, katanya ada kakak tingkat saya itu kan, kayak KKN, itu kalau manajemen dakwah biasanya kan di yayasan atau di haji dan umroh gitu. Tetapi ternyata kalian itu bisa masuk ke BUMN kalau ingin bekerja. Jadi di BUMN itu masih diterima karena kalian belajar tentang banyak belajar tentang manajemennya. Jadi kalian bisa masuk ke BUMN juga. Kalau misal prospek kerja yang lain itu tergantung skill kalian juga sih. Kalau kalian misal pengen jadi punyai atau pengen jadi ustadz, ya boleh masuk, itu skill kalian, jadi kalian bisa ngembangin itu kurang lebih. Enggak. Mungkin dari Mbak Dia, mohon maaf Mbak Upos atau Mbak Udik, berkenan untuk menjelaskan tips and trik nih bisa masuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, mungkin dari Mbak Upus. Oke, tips dan trik agar bisa masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena kemarin saya masuknya lewat jalur mandiri ya. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang jalur mandiri. Saya di sini lolos lewat jalur mandiri. Kenapa jalur mandiri? Karena saya tidak ikut SPAN maupun UM. Saya hanya mengikuti tes SBMPTN. Karena saya dulu nggak pengen masuk di UIN, takut nggak bisa bahasa Arab. Tetapi ya karena orang tua saya pengen banget anaknya bisa kuliah di UIN, jadi ya memang bisa kita lihat ya restu orang tua nomor 1. Jadi kalau di mandiri di UIN sih kita tidak perlu tes, tetapi kita menggunakan nilai raport. Jadi nilai raport kalian harus bagus ya. Oke, jadi gimana nih tips and trik dari Mbak pemateri dan narasumber terkait bagaimana nih bisa masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi sesuai dengan jalur yang ditempuh oleh Mbak narasumber dan pemateri masing-masing, baik dari SPAN PTKIN ataupun UMPTKIN, bahkan dari Mandiri itu seperti apa Kak? Mungkin berkenan menyampaikan tips and trik untuk adik-adik peserta ada Kampus Expo 2022. Oke, kalau dari saya sendiri nih Kak ya, saya ini lolos lewat jalur UMPTKIN. Karena lewat SPAN itu ditolak, STM juga ditolak, jadi jalur UMPTKIN ini buat saya adalah jalur terakhir untuk daftar ke UIN sebelum mandiri. Jadi trik dan triknya itu kita tuh juga harus menyiapkan pelajaran entah itu IPS atau bahasa Arab yang berbau-bau agama gitu. Soalnya di dalam UMPTKIN itu tesnya kita juga disuruh menulis bahasa Arab dan juga disuruh membaca bahasa Arab. Terus di situ juga ada mengenai tentang sejarah juga. Jadi kita juga belajar mengenai IPS juga gitu sih Kak.
juga pengalaman saya kemarin lewat UMPTKIN. Oke, baik. Terima kasih Mbak Luha atas tips and triknya. Bagaimana bisa masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan kebetulan Mbak Dia dan maaf Mbak Mus dan Mbak Luha tadi yaitu masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu melalui jalur mandiri dan tadi sudah menjelaskan dan juga memaparkan tips and trik untuk masuk ke fakultas. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih, gimana nih Kak? Barangkali kakak narasumber atau pemateri berkenan menyampaikan pesan atau kesannya untuk adik-adik peserta Asada Kampus Expo 2022. Untuk adik-adik, mungkin untuk adik-adik yang barangkali belum ada pandangan nih sama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dari Mbak-mbak pemateri ada pesan dan kesan nih untuk adik-adiknya. Baik, saya izin menjawab, boleh Kak? Jadi kalau yang ingin mau masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jangan ragu karena di sini kita bukan hanya belajar tentang agama saja, karena di sini juga dilatih komunikasi, IT, dan bagaimana kita berdakwah. Oke, mungkin untuk Mbak Dia barangkali ada pesan dan kesan ya untuk adik-adik. Oke, kalau dari saya setuju dengan Kak Nurul tadi. Nggak usah ragu kalau ingin masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sana itu kalian itu akan belajar tentang ilmu dunia dan ilmu agama. Jadi seimbang gitu ya. Dan nggak usah takut juga. Biasanya kan kalau mau masuk ke FDK itu takut nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Nggak usah takut karena kita itu satu tahun pertama itu kita akan ada intensif bahasa Arab dan gitu kita akan diajari bahasa Arab sama dosen-dosen yang udah profesional. Jadi kalian nggak usah takut apa masuk aja. Oke, mungkin dari Mbak Uus nih, tadi sudah pesan dan kesan dari Mbak Dia. Mungkin Mbak Uus, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Mbak. Oke, buat adik-adik yang masih bingung mau ambil jurusan apa atau fakultas apa, bisa nih masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau jurusan kan banyak ya, ada 5. Kalian bisa pilih sesuai skill kalian masing-masing. Kalau aku nih kan di KPI. Nah, KPI itu buat kalian yang suka pidato, berdakwah, terus ngomong di depan publik atau pengen belajar cara public speaking yang baik dan benar, bisa nih masuk KPI atau ilmu komunikasi. Karena public speaking itu penting di dunia perkuliahan, apalagi saat di tempat kerja nantinya. Di sini kita nggak cuma belajar public speaking, tapi ada juga jurnalisme dan broadcasting. Buat kalian yang mau terjun di dunia pertelevisian atau radio bisa. So, buat kalian nggak usah bingung-bingung lagi, ayo gabung ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Mbak Dia, Mbak Uus, dan juga Mbak Nuha ya, terkait pesan dan kesan untuk adik-adik peserta Asada Kampus Expo 2022. Jadi sedikit saya simpulkan bahwasanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini barangkali ada adik-adik yang kayak kurang ada pandangan gitu. Jadi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk adik-adik jangan khawatir dan takut nih ya untuk jadi barangkali nanti di kuliah Fakultas Dakwah dan Komunikasi nanti jadi bunyai kayak katanya Mbak Dia tadi. Bahwasanya enggak, kalau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi nanti yang kita pelajari itu banyak sekali, yaitu mengenai dakwah, cara berdakwah yang baik, kemudian diajarkan IT juga yang sebagaimana Mbak paparkan tadi. Baik, mungkin cukup sekian sesi tanya jawab dan juga talk show pada podcast Asada Kampus Expo 2022 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi tadi kita sudah mengenal lebih dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan narasumber atau pemateri kita. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Mbak Ulik, Mbak Uus, Mbak Dia, dan Mbak Unha. Mungkin kita bisa melanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank